Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, channel yang akan membahas mengenai berbagai informasi persiapan masuk perguruan tinggi, tips dan juga trik yang menarik. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terupdate. Dilansir dari berbagai blog seperti rencanamu.id, tambahpintar.com, Mamikos, dan blog Universitas 123, akuntansi merupakan jurusan dalam rumpun Soshum dan biasanya masuk dalam fakultas ekonomi. Meskipun begitu, jurusan ini tidak hanya bisa dimasuki oleh anak IPS saja loh, melainkan juga banyak mahasiswanya yang berasal dari IPA. Akuntansi itu identik dengan hitung-hitungan kan? Lalu, apakah harus pintar matematika? Nah, meskipun banyak mata kuliah yang melibatkan perhitungan, tapi kamu juga diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator sebagai alat bantu dalam menyelesaikan perhitungan yang kamu kerjakan. Adapun tips menjadi seorang mahasiswa akuntansi, pastinya harus teliti ya, karena beda koma atau kurang 0 saja itu akan jadi beda ceritanya. Dan juga pastinya diusahakan untuk memahami setiap materi yang disampaikan oleh dosen. Caranya, kalian bisa mencatat pokok materi atau hal-hal yang kalian anggap penting saat kelas berlangsung. Di semester awal, kamu akan mendapatkan materi dasar. Berhubung jurusan akuntansi berkaitan erat dengan ilmu ekonomi, maka selain mempelajari pengantar akuntansi, kamu juga diberi materi pengantar ekonomi, pengantar manajemen, dan materi pengantar lainnya, supaya kamu tidak kaget dan paham akan hal-hal dasar yang terkait dengan jurusan akuntansi. Seperti pada jurusan lain, mahasiswa jurusan akuntansi juga diberi mata kuliah peminatan. Jangan khawatir, pemilihan mata kuliah peminatan ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing mahasiswa. Dengan kata lain, mahasiswa bebas memilih salah satu mata kuliah untuk dipelajari lebih dalam. Untuk macamnya apa saja, akan disediakan oleh kampus ya. Terkadang, satu kampus dengan kampus lainnya menyediakan mata kuliah peminatan yang berbeda-beda. Selain itu, di semester menjelang akhir, kamu juga harus menjalani magang, KKN dan juga skripsi untuk yang S1. Sedangkan untuk yang mengambil D3 atau D4, kamu harus mengerjakan tugas akhir sebagai syarat kelulusannya. Setelah dinyatakan lulus, kamu akan mendapat gelar akademik sarjana akuntansi untuk yang menempuh S1, sarjana terapan akuntansi dan atau ahli media akuntansi untuk yang menempuh pendidikan vokasi D4 atau D3. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa mata kuliah yang akan kamu temui apabila kamu masuk dalam jurusan akuntansi, seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika ekonomi, matematika bisnis, ekonomi koperasi, akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi akuntansi, teori akuntansi, komunikasi bisnis, perpajakan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, statistika ekonomi dan bisnis, permodelan keuangan dan simulasi bisnis, investasi dan pasar modal, strategi dan manajemen kinerja organisasi, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, dan tentunya masih banyak mata kuliah lainnya yang belum disebutkan. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk masuk jurusan akuntansi? Tahukah kalian, jurusan akuntansi ini merupakan jurusan yang memiliki banyak peminat baik di SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, bahkan di perguruan tinggi swasta. Salah satu alasan tersebut yaitu karena prospek kerjanya yang menjanjikan. Setiap instansi, negeri maupun swasta, pasti membutuhkan seorang ahli yang memiliki profesionalitas dalam mengatur keuangan instansi atau perusahaannya. Prospek kerja lulusan akuntansi sangat luas. Menjadi PNS di berbagai dinas dan kementerian contohnya. Namun, untuk menjadi PNS, kamu harus lulus dalam seleksi CPNS yang dibuka. Selain itu, kamu juga bisa menjadi seorang akuntan dan auditor di berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan kecil, menengah, bahkan perusahaan besar multinasional.
Profesi akuntan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dari perusahaan. Spesifiknya, untuk menganalisis laba rugi dan juga keluar masuk uang perusahaan. Sedangkan auditor bertugas untuk memastikan hasil laporan keuangan apakah sesuai dengan aslinya, serta memastikan pihak manajemen apakah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien untuk kemajuan perusahaan. Bekerja di instansi pemerintahan, oke. Di swasta juga oke. Bahkan, lulusan akuntansi bisa membuka praktik akuntan mandiri loh. Namun, setelah lulus sarjana, kalian harus melanjutkan profesi akuntansi untuk dapat membuka praktik akuntan sendiri. Jika kamu tertarik untuk masuk dalam jurusan akuntansi, beberapa rekomendasi perguruan tinggi berikut ini bisa dipertimbangkan loh. Ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas 11 Maret, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas Udayana, Universitas Trisakti, Telkom University, Universitas Bina Nusantara, Universitas Islam Bandung, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan tentunya masih banyak perguruan tinggi lainnya baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan jurusan akuntansi tapi belum disebutkan. Gimana? Setelah menyimak informasi mengenai jurusan akuntansi tadi, apakah kalian minat menjadi mahasiswa jurusan akuntansi? Oke, kiranya cukup informasi yang aku sampaikan kali ini. Banyak kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.